Bagi Jawa, laku puasa sudah dikenal jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-14. Istilah puasa dalam bahasa Indonesia pun diadopsi dari Jawa, yakni pasa, yang berarti berpuasa, tapa, dan penghalang. Genealoginya berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni pasa, yang berarti jerat, ikatan, rantai, dan belenggu. Dan upawasa sebagai tindakan keagamaan yang terdiri dari pantang dari semua kepuasan sensual, dari parfum, bunga, ornamen, sirih, musik, menari, dan lainnya. Pantang makanan secara umum. Baik kata pasa maupun upawasa berakar dari bahasa Sanskerta, yakni upavasa, yang berarti tindakan keagamaan, yang terdiri dari berbagai pantangan, seperti makan minum, kepuasan sensual, dan sebagainya. Orang Jawa juga mengenal kata siam, yang diserap dari kata bahasa Arab, saum atau syam, yang bermakna sama dengan pasa. Meski begitu, keberadaan siam tak serta-merta menggantikan pasa, melainkan menjadi bentuk halusnya atau bahasa krama. Berdasarkan makna harfiah tersebut, puasa diyakini sebagai cara pengendalian dari segala nafsu, bentuk penyucian, sekaligus sarana mendekatkan diri kepada sang hakikat tertinggi. Bentuknya bisa dengan tidak makan minum, tidak melakukan hubungan badan, atau dengan melakukan tapa. Puasa dilakukan untuk mencapai tujuan yang sifatnya sangat suci. Puasa beserta definisi dan ajaran di dalamnya merupakan konsep yang universal dalam peradaban umat manusia. Universalitas itu tergambar dari tujuannya, yakni ilahiyah. Dalam kegiatan kepenyahiran era Jawa kuno atau Jawa Kawi misalnya, para kawi berpuasa saat menggubah karya sastra kakawin. Mereka percaya kakawin bisa menjadi salah satu bentuk tirakat untuk menyatu dengan Hyang Agung. Mengarang kakawin menjadi praktik untuk manunggal dengan dewa. Saat menggubah kakawin, para kawi sekaligus melakukan juga, yakni mengheningkan pikiran, menguasai diri dan bertafakur hingga mencapai kesempurnaan. Pakar Jawa kuno P.C. Zoetmulder dalam Kalangwan tahun 1985 mengistilahkan yoga para kawi dengan yoga sastra. Seorang yogi tahu betul sang dewa bersemayam dalam lubuk hati manusia, hati laksana Padma yang merupakan singgasana dewa pujaan. Hakikatnya alam ilahi dan alam manusia bersatu atau manunggaling Kawula Gusti melalui hati. Tentu bukan penyatuan secara harfiah, melainkan kesadaran tentang kemanunggalan yang ada. Dan dengan yoga, kesadaran akan persatuan tersebut kian nyata dan nampak. Seorang kawi memulai yoga sastranya dengan melakukan puja kepada dewata, yang digambarkan sebagai dewa keindahan. Puja itu tergambar dalam manggala, bait-bait pembuka kakawin. Selama melakukan yoga sastra, seorang kawi mengatasi segala nafsu dan godaan duniawi dengan berpuasa dan bertapa. Batin seorang yogi harus berkonsentrasi atau dhyana, hingga hatinya dipenuhi gambaran sang dewa, dan agar duniawi sirna dari pandangan batin atau dharana. Setelah kesadaran diri mulai hilang, seluruh pribadi sang yogi terserap oleh dewa. Titik inilah yang disebut sebagai samadhi. Praktik yang sama dalam Islam dikenal sebagai suluk, pelakunya disebut salik. Upaya hamba untuk menjadi pribadi sempurna atau insan al-kamil di hadapan Allah. Praktik ini lazim dilakukan penganut tarekat. Seorang salik melakukan berbagai bentuk ibadah, seperti puasa, memperbanyak zikir, atau metode lain yang diarahkan mursyid, dengan tujuan untuk menyucikan diri, hingga akhirnya bisa tersingkap hijab antara dirinya dan Yang Maha Tunggal.